Pameran Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni dan Desain P3SD UNS yang dilakukan oleh penerima hibah P3SD PNBP UNS tahun 2020 di lingkungan Program Studi Desain Interior FSRD UNS. In-depth menjadi tajuk dalam pameran kali ini. Hal ini berangkat dari proses penelitian penciptaan yang dilakukan secara mendalam oleh tim penelitian penciptaan dan penyajian seni dan desain P3SD UNS. Pameran menyajikan 1. Desain kursi SD guna mendukung active learning. 2. Eksplorasi visual PowerPoint untuk pengembangan desain decorative lighting. 3. Prototipe komersial kursi Borobudur. Dan 4. Mebel hemat ruang untuk rumah susun. Saya Muhammad Songko, saya adalah staf pengajar di jurusan di Prodi Desain Interior UNS. Penelitian saya di tahun 2020 ini di SKIM P3SD, itu SKIM tentang pengkajian, penelitian, pengkajian dan penciptaan seni dan desain. Saya sebagai ketua, judul penelitian saya adalah mebel hemat ruang untuk rumah susun sebagai produk hilirisasi UNS. Nah, di sini kami mengangkat hasil rekomendasi dari penelitian sebelumnya yang tahun 2017 yang berjudul tentang studi tentang kebutuhan dasar mebel dan ergonominya pada rumah susun sewa, ya, sebagai rujukan bagi mebel rumah susun rusunawa. Itu penelitian tahun 2017 merekomendasikan tentang kebutuhan mebel untuk rumah susun sewa atau rusunawa yang selama ini di seluruh Indonesia sudah dibangun di kota-kota besar maupun kota kabupaten, ya, tetapi tidak include furniture-nya, tidak include mebelnya, sehingga para penghuni itu kesulitan dalam hal furniture. Mereka tidak punya furniture karena daya belinya rendah, ya, daya belinya rendah sehingga tidak mampu membeli furniture. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah seperti di Pemprov DKI, ya, itu penghuni rusunawa hak milik itu dan rusunawa rumah susun sewa, ya, dan rumah susun hak milik itu diberi zaman Gubernur Pak Jokowi, ya, itu diberi lengkap furniture lengkap, ya, mebel lengkap isinya. Tetapi mebel itu menggunakan mebel standar umum yang dijual umum, ya, sehingga ukuran dan sistemnya tidak fleksibel, ya, mereka sehingga setapak sumpek dan ruang tidak bisa multifungsi, ya, ruang tidak fleksibel, tidak bisa multifungsi, juga dimensinya terlalu besar, berat, ya, sehingga suasana ruang menjadi sesak. Dari hasil penelitian ini, saya tahap ini memfokuskan kepada meja kursi makan. Kenapa saya pilih meja kursi makan? Karena meja kursi makan ini hal yang paling pokok dalam hunian, karena bisa fleksibel, ya, bisa dipakai untuk makan, meja makan, bisa dipakai untuk belajar, bisa dipakai untuk bekerja, tulis-menulis dan sebagainya. Itu ada di meja kursi makan. Jadi kegunaan atau multifungsi lah.
ini. Ke depan harapan saya itu menjadi produk hilirisasi UNS yang bisa bekerja sama dengan mitra ketiga, pihak ketiga ya, untuk memproduksi Anda itu produk itu ya, bisa dijual umum pasaran atau juga bekerja sama dengan pihak Pemda yang membangun rusunawa atau rusunami. Jadi diharapkan nanti ke depan itu Pemda kalau membangun rumah susun sewa atau rusunami include furniture-nya yang sudah kami sediakan desainnya itu dari hasil riset ini. Ke depan seperti itu. Atau dijual, produk dijual umum juga bisa. Baik, kali ini saya Anung sebagai anggota Ketua Penelitian P3SD bersama Pak Setiawan. Kali ini kita mengangkat eksplorasi visual PowerPoint untuk pengembangan desain dekoratif lighting. Karya ini tahun kedua dari proyek IBA riset ini. Eksplorasi visual PowerPoint untuk pengembangan desain dekoratif lighting. Baik, kami mencoba mengeksplorasi visual dari PowerPoint. PowerPoint sama seperti halnya penanggalan yang ada di barat, misal perbintangan atau horoskop yang ada di barat. Namun ini adalah hitungan atau kalau di Jawa itu namanya petangan. Sama juga dengan horoskop, di PowerPoint juga mempunyai visual yang cukup menarik. Ada penggambaran-penggambaran yang cukup menarik sehingga itu perlu secara estetika perlu untuk dikaji dalam bidang sendiri. Ya, beberapa hal coba kita eksplor dari visual ini terkait dengan dekoratif lighting. Yang pertama kita mencoba mengeksplor menjadi lampu dinding. Terus ada juga lampu gantung dan juga ada lampu duduk. Kami mencoba untuk mengeksplor material dan teknis dengan beberapa material dan teknis yang lain sehingga kita menghasilkan beberapa produk. Namun dari kali ini saya mencoba mengangkat yang lebih menarik bagi kami adalah bagaimana PowerPoint itu bisa diterapkan di lampu kurung karena itu lebih akan mudah untuk dikenal di masyarakat. Kami merasa sebetulnya penelitian kali ini masih belum maksimal. Salah satu hal kendalanya adalah di era pandemi ini kita kurang bisa mengeksplor secara maksimal. Banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap eksplorasi visual PowerPoint. Kali ini memang 2 tahun ini kita mencoba mengeksplor visual PowerPoint untuk dekoratif lighting. Namun ke depan kami akan mencoba lagi mengeksplor visual PowerPoint untuk produk kreatif. Banyak hal yang bisa dilakukan, beberapa produk yang lain bisa kita beri sentuhan visual PowerPoint. Ke depan itu yang kita harapkan terkait dengan melanjutkan riset ini.
Baiklah, perkenalkan nama saya Dr. Rahmanu Hidayat MSN. Saat ini aktif mengajar di program studi desain interior dan juga diberi tugas tambahan sebagai dekan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sebagai dosen mendapat tugas untuk penelitian. Saya fokus pada desain furniture. Untuk tahun ini riset saya berjudul prototipe komersial kursi Borobudur menuju hilirisasi. Jadi konsekuensi dari judul itu harus membuat model yang dengan berbagai pertimbangan mengarah ke komersial. Dari kursi Borobudur. Borobudur adalah kursi yang saya lakukan penelitian bersama teman-teman berdasarkan kursi yang ada di relief Candi Borobudur, tepatnya di Karmawi Bangga. Di sana ada kursi. Kemudian saya rekonstruksi untuk membuat replikanya, jadi dari bentuk 2 dimensi yang flat datar itu menjadi bentuk 3 dimensi. Nah, setelah itu jadi dengan berbagai pertimbangan bahan, pertimbangan fungsi, kemudian teknis dan ergonomis dan estetisnya, terwujudlah kursi itu. Ada beberapa konsep sebenarnya untuk pengembangan sebuah kursi yang sudah ada sebelumnya. Itu namanya redesign. Redesign itu bisa mengambil konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang jelas bahwa redesign itu membuat desain yang baru berdasarkan desain kursi yang sudah ada. Nah, yang sudah ada adalah kursi Borobudur itu berupa replika. Saya kembangkan untuk kepentingan komersial itu lebih mengarah kepada calon pemakainya nanti. Calon pemakainya tentunya generasi sekarang. Karena perlu diketahui kursi Borobudur itu ada 1200 tahun yang lalu sejak Candi Borobudur itu didirikan. Nah, tentunya kan perkembangan yang panjang itu harus disesuaikan dengan selera-selera penggunanya nantinya. Jadi bagaimana kursi itu yang lebih ke wujud klasik tapi bisa tampil modern di era sekarang untuk generasi sekarang. Jadi banyak konsep. Salah satu konsep yang saya gunakan adalah konsep eklektik. Eklektik itu mengambil hal-hal yang terbaik dari beberapa sumber. Dengan begitu jelas ada unsur replika kursi Borobudur. Di sana ada yang ikonik, yang sangat menarik, terutama di sandaran punggung bagian atas itu, di kiri kanan puncaknya itu menyerupai bentuk kalamakara. Wujudnya tentu saja kursi yang memadukan unsur-unsur yang menonjol di kursi Borobudur dengan kursi-kursi modern. Kursi-kursi modern lebih banyak menggunakan konsep form value function, bentuk mengikuti fungsi. Dua itu kita padukan menjadi kursi yang hadir untuk kepentingan sekarang. Jadi kalau tidak melihat konsepnya, artinya tidak melihat latar belakang bagaimana kursi itu dibuat, kemungkinan masyarakat tidak tahu bahwa itu adalah perpaduan antara kursi Borobudur dan kursi modern. Tahunya ya mungkin kursi modern begitu saja. Kursi-kursinya
fungsional, tentu saja fleksibel. Jadi fungsi kursi itu walaupun satu desain, tapi saya membuat 5 varian, bisa difungsikan untuk berbagai macam kepentingan. Nah, kelanjutan dari penelitian ini karena sudah penelitian menuju hilirisasi, ke depan kita berusaha untuk bekerja sama dengan pihak industri. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kami sudah menghubungi industri furniture yang skalanya cukup besar dan teknologinya sangat maju, dan saya sudah datang ke sana dan melihat sangat memungkinkan untuk memproduksi dalam skala yang besar. Cuma karena situasi dan kondisi, karena ada pandemi COVID-19, kegiatan itu terhenti sejenak. Nanti setelah ini new norm, jadi berusaha untuk melakukan pendekatan lagi dengan pihak industri, bagaimana kelanjutan. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk industri-industri menengah maupun industri kecil untuk melakukan kerjasama, mengembangkan itu intinya dibuat dalam jumlah yang lebih banyak, bisa lebih bagus untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nama saya Nurul Purwaningrum. Saya adalah pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Semarang. Penelitian saya mengenai desain kursi sekolah dasar untuk mendukung kegiatan active learning di dalam kelas. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen desain dari penerapan desain atau visualisasi desain dari penelitian yang sudah kami lakukan pada beberapa waktu yang lalu. Dari rekomendasi penelitian yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu rekomendasi ukuran atau dimensi, kemudian rekomendasi berat, kemudian rekomendasi bentuk, kemudian rekomendasi keekonomisannya. Yang pertama, mengenai rekomendasi ukuran, yaitu ukuran kursi serta meja sekolah dasar mestinya mengikuti variasi dari ukuran pengguna, yaitu anak SD usia atau kelas 1 sampai kelas 6, di mana pada masa yang lalu atau pada yang ada di lapangan, kursi yang ada ukurannya tidak dapat memenuhi atau tidak sesuai dengan dimensi anak, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Kursi yang ada ukurannya seragam. Oleh karena itu, kami merekomendasikan supaya kursi ini dapat menyesuaikan atau disediakan sesuai dengan variasi dimensi anak kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian rekomendasi berat. Berat seharusnya menyesuaikan dengan kemudahan ketika digunakan untuk active learning, yaitu meja dan kursi sebaiknya mudah dipindahkan oleh anak secara mandiri, sehingga ketika ada sebuah pembelajaran diinginkan untuk merubah layout, maka anak bisa merubah layout atau memindah meja dan kursinya secara mandiri, sehingga keefektifan waktu bisa untuk dijaga dan tidak perlu dibantu oleh orang dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu rekomendasi bentuk. Bentuk yang direkomendasikan adalah bentuk yang mensupport kegiatan active learning, yaitu pada bagian-bagian yang tempat anak mengangkat kursi atau meja didesain supaya tidak runcing atau mudah memudahkan anak untuk mengangkatnya. Kemudian untuk rekomendasi bentuk yang lain adalah kursi atau
desain kursi itu mestinya mudah untuk ditumpuk. Jika ruangan dibutuhkan space yang luas, kursi itu bisa ditumpuk dan diletakkan di pinggir sehingga tersedia space yang luas untuk kegiatan active learning yang dibutuhkan. Kemudian rekomendasi yang lain terakhir yaitu rekomendasi keekonomisan. Yang pertama mengenai harga. Harga yang diminta oleh Dinas Pendidikan adalah harga yang terjangkau, yaitu biasanya kursi yang disediakan itu dibuat oleh pengrajin home industry atau pengrajin rakyat yang harganya terjangkau, yang terbuat dari kayu, dan kayu tersebut secara keawetan juga tahan lama sehingga selain murah juga awet. Dalam penelitian ini kami bereksperimen mengikuti rekomendasi desain yang sudah didapatkan dari penelitian yang terdahulu. Dan kami menggunakan material kayu sebagai material utama dalam eksperimen desain ini. Kemudian yang kedua, material alternatif yaitu menggunakan rotan. Karena rotan memiliki kelebihan, yang pertama dia lebih ringan daripada kayu. Selain itu, untuk pengerjaannya, rotan juga memiliki kesamaan dengan kayu yaitu dikerjakan oleh industri kerakyatan. Dan harganya juga tidak lebih mahal dari kayu dan bisa disesuaikan harganya sesuai dengan harga kayu. Karya ini kedepannya akan terus dikembangkan sehingga diharapkan meja dan kursi hasil penelitian ini bisa diterapkan di lapangan. Namun untuk bisa menerapkannya di lapangan perlu untuk uji yang lebih lanjut, yaitu bagaimana jika meja dan kursi itu digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami merekomendasikan untuk penelitian yang selanjutnya supaya ada penelitian lapangan dengan menggunakan desain kursi dan meja yang telah dihasilkan dalam penelitian saat ini. Kemudian yang kedua, diharapkan dari kursi dan meja ini bisa mendapatkan standarisasi dari SNI. Oleh karena itu, perlu ada uji coba yang terkait dengan produksi, seperti uji coba benturan, uji coba ketahanan, kekuatan, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya itu bisa masuk ke dalam standar SNI dan akhirnya dari kedua hal tersebut bisa kursi, meja dan kursi ini bisa dipakai dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar di Indonesia.